Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo kakak. Sudah ngambil makanan, minuman, sudah siap lanjut ke part yang sekarang? Karena kita sekarang akan lanjut dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita masih ada di mata kuliah Manajemen Strategi di bab yang ketiga, yaitu redefinisi tentang SWOT. Kita akan pertajam mengenai bahasan terkait 12 strategi korporasi. Ya, biasanya strategi-strategi ini memang diambil oleh level korporasi, perusahaan-perusahaan. Ya, kita akan masuk ke yang kedua. Gitu loh. Di part sebelumnya kita sudah membahas tiga strategi yang bisa diambil pada saat kita posisi di kuadran satu alias di posisi growth ya. Nah, yang sekarang kita masih ada di posisi growth, tapi strategi yang kita pilih itu ada tiga lagi, semua tergabung di bawah strategi besarnya itu adalah strategi intensif. Ini kenapa disebut intensif? Karena memang dilakukan dengan mengerahkan berbagai usaha yang intensif dengan syarat perusahaan dapat memperbaiki posisi kompetitif dengan produk yang ada saat ini. Ya, dengan adanya produk yang sudah kita miliki, tapi kita geber. Tahu geber gak? Bahasa zaman saya itu kita kejar terus gitu loh dengan insentivitas yang tinggi gitu. Nah, strategi intensivitas lagi. Strategi intensif sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kita penetrasi pasar, yang kedua adalah pengembangan pasar, dan yang ketiga adalah pengembangan produk. Dipilih mana yang nantinya, oh aku banget nih. Oh mana nih perusahaanku yang ini banget nih, proyekku atau produkku, mendingan pilih yang ini nih. Oke? Paham ya? Kita masuk dulu bahasan. Apa yang disebut dengan strategi penetrasi pasar? Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang sudah ada dan di pasar yang sudah ada, tapi melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Strategi penetrasi pasar ini paling sering digunakan dan dikombinasikan dengan strategi lain. Cara pelaksanaan strategi penetrasi pasar itu dengan menggencarkan unsur-unsur bauran pemasaran, promosi, dan harga. Biasanya melalui menaikkan harga atau menaikkan jumlah tenaga penjualan. Jadi salesnya kita ditambahin. Tadinya kita cuman ada Cilacap Kota, nanti kita tambahin di Kawunganten atau kita tambahin di arah Binangun dan lain-lain. Seperti itu ya, kebayang ya? Atau kita bisa meningkatkan tadi ya anggaran iklan yang tadinya kita mungkin iklannya lewat koran doang, tapi kita sekarang mulai lewat TV. Atau kita bisa merambah iklan digital marketing ya, pemasaran digital. Kita bisa pakai Facebook Ads atau TikTok Ads atau Google Ads dan lain-lain gitu ya. Nah, pokoknya ini adalah segala macam pemasaran yang memang gencar kita lakukan di berbagai item promosi produk, promosi penjualan, atau untuk meningkatkan keefektivitasan sebuah publikasi. Nah, apa saja sih keefektivitasan sebuah strategi penetrasi pasar ini dilihat dari faktor-faktor apa saja gitu. Nah, bisa kita lihat kalau kondisi pasarnya itu belum jenuh. Jadi masih hot-hotnya, masih banyak orang yang cari nih produk kita, atau masih banyak orang yang butuh nih. Gitu.
maka kita bisa terus gencar banget. Tapi kalau orang udah senep, udah bete banget, udah bosen gitu ya, karena saking maraknya produk yang sama, maka jangan pakai strategi ini. Ngabisin uang doang, orang udah nggak mau. Orang udah bosen, kita cari inovasi, kita mendingan fokusin strategi yang lain yang harus kita ambil. Tapi kalau pasarnya belum jenuh, bisa banget kita pakai. Kemudian kalau tingkat pemakaian pelanggan saat ini, itu kira-kira masih bisa kita tingkatin. Jadi belum stuck, belum mentok. Masih bisa nih, wah kayaknya ini pasar anak muda belum kita bidik nih, oh bisa nih gitu. Atau ini pasar-pasar emak-emak ini masih nih bisa kita tambahin nih. Maka kita bisa tambahkan. Tapi kalau udah mentok nih, woi kayaknya udah emak-emak juga udah level segini, anak muda juga udah level segini, udah kita skip gitu ya. Oke, kemudian kondisi ketiga itu market share pesaing dari perusahaan kita itu turun. Kalau pesaingnya kita lagi turun, tapi penjualan industrinya naik, nah, berarti kita bisa digeber di situ. Kemudian kondisi yang keempat adalah kalau adanya kenaikan skala ekonomi yang berdampak pada keunggulan kompetitif. Dan yang kelima, adanya korelasi positif yang signifikan antara kenaikan penjualan dan kenaikan biaya pemasaran. Jadi memang sudah kita hitung dulu. Kita tahu dulu dengan adanya naikin pemasaran kita lewat Facebook Ad atau mungkin lewat ini ya Cilacap kekinian lah let's say gitu. Setelah kita pasang iklan di situ kemudian follower kita nambah atau kemudian closingan kita nambah, berarti kan itu ada korelasi, ada hubungan yang positif antara pemasangan atau pertambahan biaya iklan yang kita keluarkan dengan memang tingkat kenaikan penjualan kita atau kenaikan awareness dari target kita. Berarti itu bisa gitu ya. Nah, contohnya apa? Ini contohnya adalah Coca-Cola. Coca-Cola menerapkan strategi penetrasi pasar untuk meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan upaya pemasaran yang lebih besar. Ini contohnya dulu ini sempat ini banget ya booming banget itu saya kurang tahu. Nanti teman-teman itu pernah lihat atau enggak iklannya atau pernah ngalamin atau enggak? Mungkin kalian masih masih SD apa ya? Ada iklan Coca-Cola yang pernah booming. Salah satunya adalah iklan yang brrrr. Kalau kalian penasaran kayak gimana iklannya, boleh banget. Sekarang masih ada di YouTube. Teman-teman boleh browsing, cari iklan-iklan Coca-Cola Nah, kalau nggak tahu bisa nih di Kopas nih linknya ini. Ini mendunia ya, nggak cuma di Indonesia. Ini ada yang versi di India, ada yang versi di banyak silakan. Itu ada beberapa link nanti teman-teman dibuka aja. Itu ada banyak beberapa versi, tapi intinya mereka sama gitu loh. Me, apa ya? Membuat orang-orang itu punya asumsi bahwa Coca-Cola itu identik dengan seger, dingin. Brrr. Udah deh, saya kalau cerita doang mungkin teman-teman nggak kegambar. Makanya teman-teman buka aja linknya, nanti bisa lihat gitu. Kalau pernah ngalamin ya pasti tahu. Tapi kalau kalian itu masih terlalu muda, pada saat iklan ini keluar kalian belum ngeh gitu tentang iklan-iklan, maka silahkan boleh salah satunya dibuka linknya. Ada banyak beberapa perusahaan lain juga ya. Oke. Kita masuk dulu ke strategi yang berikutnya. Strategi intensif yang kedua itu adalah strategi pengembangan pasar. Nah, kalau yang ini berarti mengembangkan atau mengenalkan produk yang saat ini sudah ada, pasarnya juga tadinya eh, kita sudah punya pasar sendiri, tapi berarti kita masuk ke pasar yang baru. Contoh, tadinya kita hanya iklannya tuh di offline. Nah, pasar barunya kita itu online. Berarti ini kita buka ke pasar baru, pengembangan ke pasar yang baru. Kita tadinya nggak punya iklan-iklan secara online. Kita sekarang masuk ke online. Ini pasar baru nih. Orang-orang yang tadinya bukan di wilayah kita, mereka jadi tahu perusahaan kita. Mereka jadi tahu produknya kita. Itu ya.
Jadi areanya semakin luas. Area geografisnya kalau kita jualan online, offline, kalau kita jualannya langsung kan berarti kalau di Cilacap ya yang tahu orang-orang Cilacap. Ya, Cilacap B kan cuma Cilacap kota. Belum karuan Cilacap kabupaten. Tetapi kalau kita sudah menggunakan pasar baru, kita merambah pasar Banyumas, atau mungkin kita merambah pasar Jawa Tengah, atau kita merambah pasar Indonesia. Itu berarti kita sudah mengembangkan pasar kita. Ini sudah masuk kategori yang kedua. Nah, ini pedoman yang membuat strategi pengembangan kita efektif itu kalau saluran distribusinya itu bisa lebih andal, murah, berkualitas, bagus. Kemudian perusahaan kitanya juga sukses ya. Jadi bisa nih benar-benar mampu untuk menghandle tambahan penjualan. Nah, kemudian pasarnya tadi harus memang pasarnya tuh masih belum jenuh ya. Kalau pasarnya udah enek, udah muak gitu, jangan dipaksain. Kita mendingan cari produk baru atau inovasi baru. Tapi selama itu belum jenuh, maka silahkan kita bisa bombardir di situ. Kemudian juga ada kelebihan kapasitas produksi. Tadi jangan sampai kita keteteran, kita ngembangin iklan kemana-mana, tapi begitu kita dapat pesanan dari luar kota, kita gedabikan gitu. Karena ternyata untuk memenuhi kebutuhan di dalam Cilacap aja kita nggak mampu, kita malah iklan-iklan keluar kota Cilacap kan ini malah repot. Itu namanya menyengsarakan diri gitu. Kita belum siap tapi kita udah pasang iklan gitu. Tapi kita siapin dulu, maka kita baru pasang iklan di tempat lain gitu untuk mengembangkan pasar. Nah, kemudian kondisi berikutnya yang memungkinkan biar kita nantinya bisa efektif itu adalah industri dasar menjadi global sangat cepat gitu. Nah, contohnya itu PT Unilever mengembangkan pasarnya offline yang tadinya itu banyak-banyak promosi-promosi yang ada di supermarket atau minimarket kayak Alfa, kemudian Indomaret dan lain-lain. Sekarang sudah masuk ke pasar online, itu sudah kerjasama dengan Blibli, kemudian kerjasama dengan Alibaba, dan juga punya Yushop. Jadi punya platform sendiri untuk transaksi untuk memasarkan. Ini berarti pengembangan pasar dari PT Unilever, gitu ya. Nah, yang ketiga masih terkait strategi eh, ini. Strategi yang kita bahas adalah strategi intensif untuk pengembangan produk. Kalau tadi pengembangan pasar, kalau sekarang kita fokus ke produknya. Jadi untuk menaikkan penjualan itu kita harus memperbaiki atau memodifikasi produk yang sudah ada saat ini. Berarti kita fokusnya itu ke biaya penelitian dan pengembangan. Karena kita mau eksplor di produknya kita. Gitu. Kita mau mengembangkan produk kita itu mau sampai gimana lagi nih gitu. Nah, makanya nanti jangan kaget kalau kita memerlukan pos biaya yang lebih besar untuk biaya pengembangan dari produk, penelitian, dan juga pengembangan produknya ini. Nah, pedomannya untuk bisa efektif, teman-teman itu bisa melihat apakah produknya itu berada pada tahap kedewasaan dari daur hidup produk. Di video part yang sebelumnya kita kan sudah ada bahasan terkait produk cycle ya, umur dari produk gitu. Dari introduction, kemudian growth dan mature. Nah, yang bisa dikembangkan produknya itu kalau produknya memang sudah mature. Jadi sudah orang udah kenal gitu loh. Baru kita kembangkan. Kalau kita masih di posisi growth, baru aja kita baru mau berkembang, orang baru aja kenal. Jangan langsung dikembangin gitu loh. Dikuatin dulu produk yang ada, baru nanti dikembangkan kalau produk yang sudah ada itu dikenal orang, baru kita kembangkan varian barunya gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian kondisi lainnya adalah ketika ini industrinya memang kalau memang pengembangan teknologinya cepat.
Kemudian pesaing juga menawarkan kualitas produk yang lebih baik dengan harga yang lebih bersaing. Wah, harga tetangga sebelah biasa aja nih B, nggak mahal-mahal amat, tapi produknya kok lebih bagus dari kita. Waduh, berarti ini waktunya kita untuk melihat lagi produk kita apa yang salah nih, apa yang kurang nih. Diapain lagi nih ya, diulik lagi nih gitu ya. Kemudian kondisi berikutnya adalah persaingan yang tajam dari industri yang sedang tumbuh pesat. Kemudian ada kemampuan yang kuat di bidang penelitian dan pengembangan. Kalau memang SDM kita itu mumpuni di bidang penelitian dan pengembangan, maka yuk konsentrasinya ke produk. Tapi kalau kira-kira, aduh duh, orangnya nggak kreatif nih, orangnya pada stuck nih, cuman nerima perintah-perintah dari atasan mulu nih, berarti ya udahlah, mendingan kita fokusnya ke explore di pengembangan ini aja pasar gitu ya. Tuh. Nah, ini contoh lainnya adalah sama Unilever juga ya. Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Ini contohnya nih. Ini Unilever kan punya banyak ya. Unilever Indonesia itu kan punya ada Pepsodent, pasta gigi, ada sabun, ada makanan. Ini pokoknya memang mereka kan perusahaan fast moving consumer good gitu ya. Jadi emang produk-produk keseharian masyarakat deh gitu yang memang diproduksi oleh Unilever. Nah, di Pepsodentnya sendiri mereka konsentrasi nih di variannya lagi. Jadi varian ada yang lebih tahan lama lah atau herbal lah atau Pepsodent apalah ya itu. Jadi Pepsodentnya sendiri mengeksplor produknya apa aja nih yang bisa dieksplor gitu ya. Jadi mereka konsentrasi juga di strategi pengembangan produk. Contoh lain adalah Telkom juga sama mengembangkan pelayanan dari jasa PSTN menuju jasa narrowband, ISDN dan juga intelligent networks gitu ya. Banyak contoh-contoh lain nanti teman-teman bisa cari sendiri, browsing sendiri untuk informasi lebih lanjut nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Saya tutup dulu materi kali ini. Kita akan ketemu di part tentang strategi diversifikasi. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya.